warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadara Febromki. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologis dan emosi pada ibu postnatal care. Proses adaptasi psikologi ibu dalam masa nifas terjadi selama dalam proses persalinan. Menjelang proses persalinan, setelah proses persalinan dan pada periode tersebut, kecemasan pada seorang wanita atau ibu akan bertambah serta ibu akan mengalami pengalaman yang unik setelah persalinan, terutama pada masa nifas yang merupakan masa-masa rentan dan terbuka untuk bimbingan dan pelajaran pada seorang ibu, dan ibu akan merasa mempunyai tanggung jawab yang bertambah serta seorang ibu pun akan mempunyai mood yang berubah-ubah seperti menangis, marah, sering sedih maupun berubah menjadi tenang, dan itu semua manifestasi dari emosi yang labil atau berubah-ubah atau proses adaptasi ibu yang berubah-ubah dengan ibu yang lainnya. Pada awal kehamilan, ibu akan beradaptasi menerima bayi yang dikandungnya sebagai bagian dari dirinya dengan ditandai dengan perasaan gembira bercampur dengan rasa kekhawatiran dan kecemasan untuk menghadapi perannya yang sebentar lagi akan dijalaninya. Dan setelah menjalani proses persalinan, kecemasan wanita akan bertambah karena gambaran tentang proses persalinan diceritakan oleh orang lain dapat menanggap kegelisahannya, dan setelah persalinan pun perlu melakukan adaptasi psikologis. Ikatan antara ibu dan bayi pun sudah lama terbentuk sebelum kelahiran dan akan semakin mendorong wanita untuk menjadi ibu yang sebenarnya. Hal apa sih yang dapat membantu ibu dalam beradaptasi? Yang pertama, fungsi yaitu mempengaruhi untuk terancangnya masa transisi menjadi orang tua. Yang kedua, respon atau dukungan yang diberikan dari suami, keluarga maupun teman-temannya. Yang ketiga, riwayat melahirkan, yaitu riwayat melahirkan, riwayat pengalaman hamil dan melahirkan sebelumnya. Yang keempat, harapan atau keinginan ibu setelah melahirkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dapat dipenuhi dalam masa postpartum. Yang pertama, fisik, yaitu dengan beristirahat, makan makanan yang bergizi, sering menghirup udara segar, dan lingkungan tempat tinggal yang bersih. Kedua, psikologis, yaitu stres saat persalinan dapat segera distabilkan dengan cara memberikan dukungan dari suami maupun keluarga dengan menunjukkan rasa simpati, menghargai dan mengakui ibu. Yang ketiga, psikososial, yaitu dengan menemani ibu bila kesepian, ikut menyayangi anaknya, memperhatikan kebahagiaan ibu, dan bila ibu sedih, lihatlah. Selanjutnya, faktor pemicu psikologis postpartum, yaitu yang pertama, faktor keturunan, riwayat penyakit dahulu. Yang ketiga, adanya masalah keluarga. Keempat, adanya faktor sosial kultural atau hubungan suami keluarga. Kelima, selanjutnya, faktor pemicu psikologis postpartum, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, riwayat penyakit dahulu. Ketiga, adanya masalah keluarga. Keempat, adanya faktor sosial kultural atau dukungan suami. Kelima, ginekologi atau faktor fisik pada ibu atau bayinya. Keenam, faktor psikososial, yaitu adanya stresor psikososial, faktor kepribadian, mengalami depresi, penyakit mental. Yang ketujuh, karakter personal seperti harga diri yang rendah. Yang kedelapan, ada perubahan hormonal. Kesembilan, adanya masalah medis dalam kehamilan atau kereklangan usia. Yang kesepuluh, adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kesebelas, merasa terisolasi dan adanya ketakutan melahirkan anak cacat atau anak yang tidak sempurna. 3 tahap periode yang diakui oleh Claudine yang terjadi pada ibu postpartum. Yang pertama, yaitu fase ketergantungan. Di sini ibu akan bergantung pada orang lain, kepada keluarganya, kepada perawat, suami, maupun sampai orang-orang di sekelilingnya. Periode ini akan berlangsung selama 1-2 hari. Pada periode ini ibu mengalami ketidaknyamanan fisik seperti masa mulas, adanya rasa nyeri di jahitan, kurang tidur, dan kurang istirahat. Tanda-tanda tersebut tidak dapat dihindari oleh ibu karena ibu akan mengalami hal itu selama 3 hari. Sehingga pada periode ini ibu sangat membutuhkan perhatian dari suami dan keluarga. Yang kedua, adanya HPP atau periode ini berlangsung selama 3-10 hari setelah proses persalinan, dan ibu akan lebih berkonsentrasi pada kemampuannya. Jadi ibu lebih bertanggung jawab pada perawatan bayinya, ia lebih memperhatikannya. Pada masa ini ibu juga menjadi lebih sensitif, jadi lebih gampang marah, gampang berubah-ubah moodnya. Ibu juga perlu bimbingan dari keluarga untuk mengatasi pemikirannya, karena pada saat ibu sudah melahirkan akan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan.
Keluarga harus membangun kepercayaan ibu tersebut agar ibu tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Ketiga, ada letting period atau yaitu ibu menyesuaikan diri dengan ketergantungan dari bayi tersebut. Jadi ibu itu lebih menerima dari awalnya kurang pada masa 3 periode ini mulai meninggalkan dirinya. Jadi lebih bertanggung jawab belajar atas bayinya dan ia akan menerima menjadi ibu. Di sini ada manifestasi perubahan diri ibu postpartum, yaitu perubahan sistem reproduksi. Yang pertama ada involusi uterus, yaitu kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil baik dalam bentuk maupun posisi. Proses involusi ini disertai dengan penurunan tinggi fundus pada hari pertama. Tinggi fundus ibu di atas sintesis kubis atau sekitar 12 cm. Proses ini berlangsung dengan penurunan tinggi fundus yaitu 1 cm per harinya. Pada hari ke-7 TFU ini 5 cm. Pada hari ke-10 tidak teraba di sintesis kubis. Yang kedua adalah logia. Logia ini keluar setelah uterus lahir atau 3 sampai 4 minggu setelah postpartum. Ibu akan mengalami perubahan lokea dalam 3 tahap, yaitu tahap lokea lubra, tahap lokea serosa, dan tahap lokea alba. Yang ketiga, ovarium atau tuba fallopi. Setelah kelahiran plasenta, pada hormon estrogen dan progesteron akan menurun sehingga menimbulkan mekanisme timbal balik dari sirkulasi menstruasi tersebut. Pada saat inilah dimulai kembali proses ovulasi sehingga wanita bisa kembali lagi hamil atau kembali lagi menstruasi. Yang kedua, adanya perubahan sistem pencernaan. Di sistem pencernaan ini, setelah kelahiran plasenta, produksi hormon estrogen dan progesteron akan menurun. Jadi akan menyebabkan nyeri ulu hati dan akan terjadi pada hari pertama. Hal ini terjadi karena infeksi multilitas khusus akibat kurangnya keseimbangan cairan. Selama persalinan adanya hambatan, adanya nyeri pada perineum akibat dari luka fisiotomi atau luka operasi persalinan. Yang ketiga, perubahan sistem persalinan. Selain saluran kencing kembali normal dalam 2-8 minggu tergantung pada keadaan atau status sebelum persalinan. Lamanya partus skala 2, besarnya tekanan kepala, ia menekan pada saat persalinan. Yang keempat, ada perubahan sistem endokrin. Syarat plasenta yaitu sudah terlepas dari dinding uterus. Kadar HCG atau kadar hormon dan HPL plasenta laktogenic secara langsung akan turun dan kembali menjadi normal selama 7 hari postpartum. Yang kelima, ada perubahan sistem hemakolamin. Pada fase ini sel darah merah atau akan 15.000 sampai persalinan dan sel darah putih akan meningkat sekitar 20.000 sampai 30.000 yang merupakan manifestasi adanya infeksi pada persalinan yang lama. Jadi hal ini dapat meningkatkan pada awal nifas, akan terjadi bersamaan dengan tekanan darah yang akan terjadi selama 2-3 hari pada postpartum. 2-3 hari postpartum ini konsentrasi hemoglobin akan menurun sekitar 2% atau lebih. Total kehilangan darah pada persalinan atau masa nifas 700 sampai 1000 mili atau 200 mili saat persalinan dan 500 sampai 800 mili hilang pada saat ibu postpartum pertama dan 500 hilang pada masa nifas. Selanjutnya, perubahan tanda-tanda vital. Perubahan tanda-tanda vital yaitu selama 24 jam pertama, suhu akan meningkat. Jika terjadi peningkatan suhu yang menetap 2 hari setelah 24 jam melahirkan, maka perlu diperhatikan adanya infeksi. Seperti infeksi saluran kemih, pembengkakan payudara. Selanjutnya di sini gangguan psikologis pada postpartum, yaitu ada postpartum blues yang biasanya disebut dengan atau baby blues, yang dimana suatu sistem gangguan afektivitas ringan yang sering tampak dalam minggu pertama, yaitu berupa kesedihan, kemurungan pada pasca persalinan. Hal ini terjadi sementara 2 minggu sejak lahir bayi karena disebabkan perubahan perasaan yang dialami oleh ibu, sehingga sulit sekali untuk menerima kehadiran bayinya. Selain itu, pada fase postpartum, baby blues juga terjadi perubahan pada fisik, yaitu ibu akan cemas tanpa sebab, reaksi depresi, tidak sabaran, dan ibu menjadi lebih sensitif, masa kurang menyayangi bayinya. Lalu faktor-faktor yang timbul pada faktor ini adalah faktor pengenal. Ada kadar kolesterol, eksogen, dan kolatin yang terlalu rendah. Lalu adanya ketidaknyamanan fisik yang dialami seperti rasa sakit akibat luka jahitannya. Selanjutnya, ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan yang dialami
setelah postpartum. Ada faktor usia dan jumlah anak, pengalaman dalam proses kehamilan dan proses persalinan pada masa lalu, adanya latar belakang psikososial dan ibu, tingkat pendidikan ibu, kehamilan tidak diinginkan, status perkawinan, ekonomi yang buruk, persoalan dengan suami atau keluarganya, adanya ketidaksiapan dalam proses perubahan yang akan terjadi. Yang kedua, adanya postpartum depression, merupakan ketenangan jiwa sesudah melahirkan. Jadi, seorang ibu tidak merasa tidak berdaya sebab kurang mampu terbebani oleh adanya tanggung jawab terhadap bayi dan keluarganya. Ibu tidak bisa menerima bayinya. Masalah yang sebelumnya dialami ibunya kurang tanggung jawab dari suami sehingga ibu mengalami depresi setelah melahirkan. Tanda dan gejala pada fase ini yaitu sering menangis, ibu sering merasa gelisah, cemas, adanya kehilangan ketertarikan, nafsu makan yang berkurang, adanya kehilangan energi, kehilangan motivasi melakukan sesuatu, susah tidur atau insomnia, rasa bersalah atau putus asa, dan bahkan sampai ibu ingin mengakhiri hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada fase ini yaitu biologis, umur, pengalaman, pendidikan selama proses persalinan, dan dukungan sosial. Yang ketiga, ada postpartum psikosis, yaitu merupakan akibat dari faktor depresi, sehingga merupakan melakukan tindakan negatif yang diakibatkan dari tidak mampunya menerima perubahan yang terjadi seperti ingin mengakhiri hidupnya serta mengakhiri bayinya. Faktor pemicunya yaitu adanya riwayat ketergantungan atau riwayat penyakit terdahulu, atau adanya masalah keluarga, masalah persalinan, perubahan hormonal yang sangat cepat, dan adanya ketakutan melahirkan anak yang tidak sempurna. Bagaimana sih cara penanganan gangguan psikologis pada postpartum? Yaitu dengan cara pendekatan dan komunikasi terapeutik. Tujuannya itu untuk meningkatkan hubungan antar perawat dengan si pasien dalam rangka kesembuhannya, dengan cara mendorong pasien untuk mampu meredakan emosinya dan dapat memahami ibu. Dilakukan dengan cara memberikan support mental dan dukungan keluarga serta suami pada ibu. Bila ibu terlihat sedih dan kurang perhatian, kita dapat meminta bantuan terhadap suami dan keluarganya untuk menemani ibu, dan kita harus memahami juga situasi ibu seperti apa, karena pasien yang depresi itu mengalami gangguan psikologis sehingga perasaannya tidak menentu. Cara penanganan yang kedua adalah olahraga, karena olahraga dapat mengurangi stres dengan cara melakukan peregangan 15 menit, yaitu dengan berjalan-jalan setiap hari. Yang ketiga, caranya dengan yang disukai oleh ibu dan menurunkan masa stres oleh ibu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.